wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ibnu Barak dengan NIM B40123187. Saya Mo Ihsan dengan NIM B40123194. Saya Samsu Arif dengan NIM B40123178. Oke, nama saya Don Nasruddin, NIM B40123158. Kenalkan, saya Muhtafiq, NIM B40123161. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan, NIM B40123173. Perkenalkan, nama saya Mo Hilmawan, NIM B40123184. Oke, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayah dengan NIM B40123181. Ya, kali ini kita akan membahas tentang analisis konstelasi politik di daerah Morowali menjelang atau pasca pemilihan kepala daerah, bagaimana peta oligarki lokal, politik identitas, dan fenomena politik yang bekerja di daerah tersebut, dan bagaimana peran masyarakat sipil atau civil society di daerah tersebut dalam merespon dinamika perpolitikan. Pilkada Morowali didominasi oleh pergeseran kekuasaan yang kuat, ditandai dengan kemenangan pasangan Ihsan Baharudin Abdul Rauf dan Iriane Ilyas. Konstelasi politik di kawasan tambang nikel ini sangat dipengaruhi oleh kuatnya oligarki kapital, hegemoni elit lokal yang berafiliasi dengan korporasi, serta kooptasi gerakan sipil. Oke, yang pertama oligarki lokal dan hegemoni korporasi. Yang pertama itu sentralisasi ekonomi. Peta politik Morowali tidak dapat dipisahkan dari magnet industri, dan nikel raksasa, khususnya kawasan PT IMIP di Bahodopi di kekuasaan lokal sering kali terkoperasi oleh jejaring oligarki yang menyatukan antara elit birokrasi, pimpinan partai politik, dan korporasi ekstraktif. Ya, pergeseran patronase, kewenangan Ihsan Baharudin selaku Ketua Golkar Morowali mematahkan hegemoni pertahanan atau mantan Bupati Taslim. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran patronase politik dari rezim lama ke blok koalisi baru yang memiliki akses langsung terhadap jejaring modal dan kekuasaan pusat. Oke, bagian 2. Politik identitas dan fenomena elektoral. Sentimen etnis bungkus sebagai daerah dengan tingkat heterogenitas tinggi akibat urbanisasi pekerja tambang. Politik identitas suku asli, khususnya suku Bungku dan kelompok pendatang, menjadi instrumen mobilisasi yang menjelang pilkada. Politik transisional, fenomena money politik uang bekerja sangat masif, tingginya perputaran modal dari investasi industri seringkali diterjemahkan ke dalam biaya politik tinggi, high cost politika, selama tahap pemilu yang berujung pada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. 3. Dinamika masyarakat sipil atau civil society. Pelemahan gerakan buruh. Gerakan masyarakat sipil di Morowali mengalami tantangan berat, terutama terkait kooptasi serikat buruh oleh elit kekuasaan dan pengusaha. Banyak organisasi buruh kehilangan fungsi kontrol karena pemimpinnya masuk ke ranah politik transaksional. Oke, lanjut. 3.2 Perlawanan lingkungan dan HAM. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil, independen dan aktivis lingkungan seperti Walhi Sulteng dan jejaring aktivis hijau secara konsisten melakukan advokasi. Mereka kerap bersinggungan langsung dengan aparat dan korporasi akibat konflik agraria, ketimpangan ekonomi lokal, dan dampak lingkungan hidup. Oke, lanjut poin 3 bagian 3, yaitu kohesi sosial. Beberapa lembaga masyarakat sipil seperti LPMS juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan program pencegahan ekstremisme dan penguatan kohesi sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Ya, dapat saya simpulkan, secara keseluruhan, konstelasi politik di Morowali menunjukkan corak despotik Leviathan, di mana kekuatan modal dan negara cenderung mendominasi, sementara masyarakat sipil harus berjuang keras di ruang sempit untuk menegakkan fungsi pengawasan atau check and balance.
Oke, penanggung saya. Assalamualaikum. Menunjukkan corak despotit. Sorry. Hegemoni terutama terkait dan fenomena elektoral. Kelihatan silau.